Pernahkah kita berada di titik ini? Sudah melamar ke banyak tempat, sudah kirim CV kemana-mana, sudah ikut tes, wawancara, bahkan berdoa, namun belum juga ada panggilan. Atau usaha sudah dirintis dengan penuh harapan, modal sudah keluar, tenaga sudah terkuras, namun pelanggan sepi, hasil belum seberapa, dan hati mulai lelah. Jika kita berada di fase ini, bukan berarti Allah tidak sayang. Bisa jadi Allah sedang mendidik hati kita agar kembali yakin bahwa yang memberi kerja bukan manusia, yang melariskan usaha bukan pelanggan, tetapi Allah semata. Hari ini, mari kita renungkan bersama amalan-amalan pembuka pintu kerja dan usaha, yang insya Allah, bila dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, akan membuka jalan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha mengatur rezeki setiap hambanya. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang berusaha bertahan dalam iman dan harapan. Saudaraku, bekerja dan berusaha adalah ikhtiar, tetapi diterima atau tidaknya tetap berada di tangan Allah. Amalan pertama, meluruskan niat dalam mencari kerja dan usaha. Saudaraku, banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena niatnya tidak diluruskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Niat mencari kerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk menjaga kehormatan diri, menafkahi keluarga, dan agar tidak bergantung pada manusia. Ulama berkata, ikhlas adalah pembuka pintu yang terkunci. Kadang Allah menunda pekerjaan karena niat kita masih terlalu dunia, dan Allah ingin membersihkannya lebih dulu. Amalan kedua, sholat hajat dengan kerendahan hati. Saudaraku, ketika semua pintu terasa tertutup, maka pintu langit tidak pernah tertutup. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai hajat kepada Allah, maka hendaklah ia berwudu dengan baik, lalu sholat 2 rakaat, lalu berdoa. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat hajat bukan ritual kosong, tetapi pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Kerjakan sholat hajat saat malam tenang, dengan hati yang jujur, tanpa menuntut tetapi berserah penuh. Amalan ketiga, memperbanyak doa Nabi Musa untuk pekerjaan dan usaha. Saudaraku, ketika Nabi Musa alaihi salam berada di titik terendah hidupnya, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, tidak punya tempat tinggal, beliau hanya berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Tak lama setelah doa itu, Allah beri beliau tempat tinggal, pekerjaan, bahkan jodoh. Ulama berkata, doa orang yang benar-benar butuh lebih cepat dikabulkan. Amalan keempat, istighfar dan taubat dari dosa tersembunyi. Saudaraku, kadang kerja sulit didapat, usaha sulit berkembang, bukan karena kurang skill, tetapi karena ada dosa yang belum disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka berkebahagiaan dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ulama berkata, dosa menggelapkan hati, dan hati yang gelap sulit melihat jalan keluar. Perbanyaklah istighfar meski merasa tidak berbuat dosa besar, karena dosa kecil yang diremehkan bisa menutup pintu besar rizki.
Amalan kelima, sedekah pembuka peluang. Saudaraku, sedekah bukan menunggu kaya, tetapi cara agar Allah mencukupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya." Quran Surat Saba ayat 39. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah rizki dengan sedekah." Hadis riwayat Baihaqi. Ulama berkata, sedekah membuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan logika. Sedekah saat mencari kerja, sedekah saat usaha sepi, adalah bukti iman di saat sulit. Amalan keenam, menjaga adab, akhlak, dan kejujuran. Saudaraku, kerja bukan hanya soal kemampuan, tetapi kepercayaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang soleh. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ulama berkata, akhlak yang baik adalah CV terbaik di hadapan Allah. Amalan ketujuh, tawakal setelah ikhtiar. Saudaraku, tawakal bukan berhenti berusaha, tetapi tidak putus asa setelah berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ketika lamaran ditolak, ketika usaha belum jalan, jangan berhenti berharap, karena rizki yang ditunda bisa jadi sedang disiapkan lebih baik. Saudaraku, jika amalan-amalan ini dijaga dengan ikhlas, diulang dengan sabar, dan disertai husnudzon kepada Allah, maka yakinlah, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang Allah abaikan. Jika video ini menguatkan hati Anda, jangan lupa like, tulis di komentar, "Ya Allah, mudahkan aku mendapatkan kerja yang baik." Subscribe channel Hikmah Kehidupan, agar kita terus saling menguatkan dalam iman dan harapan. Semoga Allah membukakan pintu kerja terbaik untuk kita, melancarkan usaha kita, dan menjadikan rizki kita halal serta penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.